Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Aulia. Aku orang Medan. Aku sekarang kuliah di USU, tahun 2017, Fakultas Pertanian. Nah, ini tuh video pertama aku di YouTube. Jadi mohon dukungannya ya guys. Nah, jadi tuh aku dapat tugas dari salah satu dosen aku di kampus, mata kuliah ekologi tanaman. Jadi tugasnya itu kami disuruh buat video tentang agroekosistem yang ada di sekitar lingkungan atau rumah kamu. Nah, kalau di rumah aku tuh cuman ada taman kecil di balkon atau apa ya bilangnya lantai 2 lah gitu. Tempat bundaku tuh suka letak tanamannya lah. Nah, pertama aku mau jelasin apa itu agroekosistem. Agroekosistem adalah sebuah sistem lingkungan yang sudah dimodifikasi dan dikelola oleh manusia untuk kepentingan pangan, serat, dan produksi pertanian lainnya. Agroekosistem itu sendiri dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan jenis atau varietas tanaman, yang kedua berdasarkan kondisi lahan, yang ketiga berdasarkan penggunaan lahan. Yang ketiga ini dibagi lagi, ada perkebunan, persawahan, agroforestry, pekarangan, dan tegalan. Ada 5 poin penting guys yang mau dosen aku tahu tuh dari video ini. Untuk poin yang pertama, jenis agroekosistem apa ini? Menurut aku dari beberapa jenis penggolongan agroekosistem yang udah aku sebutin tadi, agroekosistem yang ada di rumah aku ini itu agroekosistem dari berdasarkan penggunaan lahan, yaitu pekarangan. Untuk poin yang kedua, tanaman dominasi. Dalam agroekosistem di rumah aku ini itu ada tanaman hias, tanaman buah, dan beberapa tanaman obat. Tapi yang paling banyak itu tanaman hias, seperti aglonema, hortensia, philodendron monstera, dan yang lainnya. Tapi yang paling banyak itu tuh philodendron monstera. Ada 8 pot, 4 pot besar dan 4 pot kecil. Kalau tanaman buahnya itu guys ada mangga sama jambu. Dan yang lainnya itu cuman ada beberapa aja. Poin yang ketiga itu tanaman introduksi yang ada di agroekosistem ini. Sebelumnya aku menjelasin apa itu tanaman introduksi. Tanaman introduksi itu tanaman yang dipindahkan dari suatu daerah atau tempat ataupun negara ke tempat ataupun daerah ataupun negara yang baru. Kalau di sini tuh ada kaktus. Kemarin aku ada beliin bundaku kaktus sekitar 4 pot. Dan itu sampai sekarang masih tumbuh. Itu udah ada sekitar 4 bulan. Yang keempat, kenapa tanaman introduksi tersebut bisa hidup di agroekosistem tersebut? Kaktus yang tadi tuh bisa hidup di sini tuh karena mungkin kan guys, di sini tuh panas. Setelah dipindahkan ke balkon. Kemarin aku kan beliin bundaku tuh kaktus udah sekitar 4 bulan. Di bawah tuh jarang disiram, cuman nggak kena matahari. Setelah dipindahkan ke atas, dia justru lebih cepat pertumbuhannya. Poin yang terakhir, poin yang kelima, keuntungan dan kerugian dari agroekosistem tersebut. Yang pertama keuntungan ya. Kalau keuntungan ya yang pasti kesenangan dari yang memelihara tanaman. Kan di sini tuh banyak ya tanaman hias kan guys. Bundaku tuh paling senang kali kalau yang namanya bunga atau tanaman-tanaman hias kayak gini lah. Dulu tuh sempat melihara mawar gitu, tapi udah nggak lagi karena perawatannya juga agak rumit kan. Bundaku tuh juga kerja, jadi ya orang di rumah juga jarang ada, jadi udah nggak lagi lah. Dan keuntungan lainnya itu seperti kayak ada tanaman buah, kalau udah panen tuh bisa dimakan sendiri. Dan kayak ada jeruk purut, jeruk nipis gitu, cabai gitu, itu bisa digunakan juga kalau misalnya untuk masak kayak gitu. Dan kalau kerugian sih gimana ya, ini kan namanya banyak jenisnya gitu.
keanekaragaman genetiknya tinggi. Nah, gitulah cara bilangnya. Banyak jenis tanamannya. Jadi otomatis hamanya itu juga pasti meledak. Dan terjadi peledakan hama. Bukan cuman satu hama tanaman aja, pasti banyak. Dan posisinya itu balkon aku itu gak gede-gede banget loh guys, bisa dibilang kecil, dengan jumlah tanaman yang lumayan gak banyak sih, cuman karena gede-gede kayak gitu jadi berdempet-dempetan. Ini ada sisa sedikit untuk jalan, untuk nampung air sama untuk bisa jemur sih, cuman ya nggak begitu luas lah. Itu aja sih menurut aku keuntungan sama kerugiannya. Nah guys, udah dapet kan 5 poin penting dari video agroekosistem yang ada di lingkungan aku ini. Oke, tapi semoga lah guys bermanfaat bagi kita semua, dan semoga keadaan kita yang sekarang ini cepat berlalu ya. Semoga segala macam virus, penyakit segera dihilangkan, dari pokoknya yang buruk-buruknya lah dihilangkan. Semoga kita sehat selalu, dan bagi yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.